Apa ini? Ini apa? Semua pasti kenal ini. Ini foto Habib Ahmad Al-Aidid. Aidid itu suatu kampung yang ada di sebelah barat dayanya Tarim, Kegubernuran Hadramaut, Yaman Selatan. Ini ada surat keterangan dari Rabithah Alawiyah membatalkan, tidak mengakui bahwa Habib Ahmad Al-Aidid ini adalah Alawiyin Ba'alawi. Saya bacakan. Surat pernyataan Jakarta Kamis 21 September 2017. Bersama surat ini, DPP Rabithah Alawiyah beserta Maktab Daimi sebagai lembaga resmi pencatatan nasab Alawiyin menyatakan bahwa DPP Rabithah Alawiyah maupun Maktab Daimi tidak pernah mengeluarkan kisah tentang gembong PKI yang bernama DN Aidid, Dipo Nusantara Aidid, dan menyatakan pula bahwa kisah tersebut tidak benar dan bahwa Aidid tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Al-Aidid dan hanya kemiripan nama semata. Sekian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari segala macam fitnah. Dewan Pengurus Pusat Rabithah Alawiyah, Ketua Umum Habib Zain Umar Smith, Sekretaris Umum Muhsin Al-Attos. Siapa yang mengeluarkan ini? Ini namanya pembohongan, nggak mau mengakui bolone dewi. Bangunan yang dibangun atas dasar ketidakjujuran akan rapuh dan mudah runtuh karena apa? Tidak jujur. Gitu. Lalu dikarang lagi, oh itu bukan Al-Aidid dari Hadramaut. Ada karangan-karangan baru lagi, ngarang cerita. Ya. Kalau nggak ahlinya ngibul itu jangan Ba'alawi lah. Ibaratnya begitu. Oh, itu bukan nama aslinya, itu adalah Ja'far. Ayahnya itu namanya Nuh. Lah, waktu ada seorang saudagar ya dari Hadramaut, dari marga Al-Aidid datang ke Palembang, itu menikahi seorang perempuan janda, ya, yang sudah membawa anak yang namanya Nuh itu. Lalu Nuh itu mengisbatkan dirinya kepada marga Al-Aidid, Nuh Al-Aidid. Lalu setelah Nuh itu menikah ya dengan seorang yang bernama ada yang mengatakan Aminah, gitu. Terus akhirnya memiliki anak yang bernama Ja'far. Nah, ketika Nuh dan ibunya meninggal dunia, Ja'far ini akhirnya diasuh oleh bibinya di Jakarta. Karena yatim piatu. Katanya ini kan ngarang. Ini tak kasih contoh ngarangnya mereka itu seperti ini. Nah, Ja'far inilah yang akhirnya merubah namanya menjadi Dipa Nusantara. Dipa Nusantara. Dipa Nusantara. Tetap menggunakan nama mbah tirinya Aidid, Dipa Nusantara Aidid, nama aslinya ada Ja'far. Nah kalau DN itu bukan di Nusantara ya, DN itu Ja'far Nuh. DN Nuh, N-nya itu Nuh, Ja'far Nuh. Nah, mulai murid lagi ini. Jadi ejaan lama kan, Ja'far itu kan DJ, DJ kan, Jarum kan DJ kan, rokok Jarum itu kan DJ, Jarum. Jadi DN itu Ja'far Nuh Aidid. Nah ini namanya ingin lari dari kenyataan. Al-Habib Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung. Asal-usul kehadirannya itu setelah tahun 1880. Saya melacaknya, wujud pertama kali ya jelas ke Aceh, lalu sampai ke Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat hijrah sampai ke Bangka Belitung itu. Ya saya lacak sudah. Ada kitabnya, ada kitabnya. Ada referensinya. Marga Al-Aidid itu. Lalu Ahmad Al-Aidid itu bergabung ya dengan Partai Terlarang. Saat usia sangat muda, Habib Ahmad Aidid, DN Aidid, ya masuk ya ingin membebaskan diri ya dengan janji-janji ya. Nanti orang-orang miskin ini akan dibagi-bagi bersama. Tanah-tanah itu sebenarnya milik para konglomerat itu terampas, kiai-kiai feodal-feodal itu, priai-priai itu terampas, ini bagi-bagi bersama. Kalau bagi itu nanti sosialis nggak berjalan di Indonesia. Nah, hati memiliki pemahaman Marxisme, Karl Marx, ya itu Aidid. Di usia yang masih sangat muda itu. Beliau meninggalnya usia 42 tahun. Ini anak 5. Habib Ahmad Aidid, Sekjen, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Indonesia. Habib Ahmad Al-Aidid. Anaknya ada 5. Yang 3 ini berada di luar negeri semua. Dan yang 2 ini ada di Indonesia. Tinggal 1 yang di Indonesia sekarang, Ilham Aidid. Ilham sama Irfan itu anak kembar. Istrinya Habib Aidid itu ya Sutanti, dokter Susanti, ya orang pribumi, orang-orang kita ini sendiri. Ilham Aidid dan Irfan Aidid.
seorang arsitek, ya, muhandis atau arsitektur Ilham Aidit itu. Ya, termasuk ya lumayan lah, karirnya cukup mentereng ya di Indonesia. Ilham Aidit. Mau dihindari seperti apa? Oh, yang ngomong itu Ilham Aidit sendiri. Ilham Aidit itu masih hidup. Kok mengeluarkan surat keputusan pernyataan seperti ini namanya kebohongan. Dan nanti akan ditutup lagi dengan kebohongan yang lain. Jika makamnya Musa Al-Munawwar ditemukan, seandainya makamnya Habib Ahmad Al-Aidid ditemukan, maka sejarah akan dirubah 50 tahun yang akan datang. Dan akan dikholi setiap tahunnya. Wah, dulu itu korban Orde Baru. Dibalik faktanya. Lalu, ini dianggap sebagai pahlawan. Karena makamnya tidak ditemukan, ya, dieksekusi pada tengah malam di Boyolali, ya, Solo, Boyolali, yang Musa Al-Munawwar dibakar langsung di depan SDN yang ada di Ponorogo sana itu. Jadi nggak ada makamnya. Mau berbohong apa lagi, nggak bisa. Ini era keterbukaan. Mau pada pinter ya, nggak bisa dihapus. Kecuali orang yang seneng ngapusi akan tetap ngapusi dan ngapusi, menipu dan menipu, menutup kebohongan satu dengan kebohongan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Itu namanya dajjalun kadzabun. Qoribun min salasin. Dia 27 lah. Macem, bisa organisasi, bisa perorangan, bisa negara, bisa kiai, bisa ustadz, bisa habib, bisa saya. Nah, saya juga kemungkinan bisa terindikasi ya virus dajjalun kadzabun itu. Ya, saya mengaku sendiri jika saya berbicara tanpa data. Saya paling takut karena ini nanti yang mendengarkan saya ini orang-orang terdidik, orang-orang ya cerdas semua. Orang-orang yang sudah tercerahkan semua, terus saya ngomong saya nak dewe, oh saya di alam barzah ditaploki malaikat. Di akhirat saya nggak dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya. Untuk apa saya hidup nggak ada 120 tahun lah, nggak diisi kerja lagi. Terus saya gunakan untuk membuat mafsadah, meninggalkan generasi saya yang tidak saleh-salihah ya. Untuk apa hidup ini? Meninggalkan generasi yang lemah secara akidah, syariat, ya, dan secara ilmu, ya, secara kemanfaatan, ya, kemaslahatan. Yang ada hanya kemafsadahan. Nah, ini yang harus saya hindari.